sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Fatin Al-Habsyi. Dari kisahnya, kita akan belajar tentang pentingnya mengelola kesehatan secara penuh. Ia sudah sangat baik dalam mengatur pola makan, terutama dalam membatasi daging, karena khawatir bisa memicu hipertensi dan menyebabkan stroke, seperti yang dialami oleh kakaknya. Namun tanpa disangka, tekanan darah Fatin tetap naik. Meski sudah membatasi makan daging, tapi ia masih kerap mengkonsumsi gorengan dan makanan bersantan. Fatin juga sering kurang tidur pada malam hari. Semenjak tensinya tuh mulai tinggi, bahu saya pegal, terus leher juga pegal. Kalau kadang-kadang juga sekali-sekali pusing, tapi yang sering tuh leher pegal sama bahu yang pegal. Sejumlah obat pun diberikan oleh dokter. Namun, setelah hipertensinya mulai terkendali, obatnya tidak lagi diminum secara rutin. Dan dampaknya, kini tekanan darahnya kembali tinggi. Fatin mengaku hanya takut ketergantungan jika harus terus mengkonsumsi obat. Lantas seperti apa yang sebenarnya harus dilakukan dan bagaimana solusinya? Mari kita temukan jawabannya di Go Healthy. Pemirsa Go Healthy, terkadang di usia muda banyak orang ini yang masih merasa kuat, merasa nggak perlu periksa kesehatannya dan nggak perlu jaga makan. Tapi tubuh itu diam-diam mencatat semua kebiasaan buruk kita loh. Semua yang Anda abaikan. Sampai akhirnya tubuh pun berbicara lewat nyeri, lewat pusing, bahkan serangan jantung sampai stroke yang datang tiba-tiba. Padahal semua ini bisa dicegah pemirsa, asalkan mau peduli lebih awal. Ingat ya, sehat itu bukan soal umur, tapi soal kesadaran. Dan kesadaran itu kadang datang ketika semuanya sudah terlambat. Pemirsa, kali ini kita kedatangan narasumber kita, ada Ibu Fatin Al-Habsyi. Beliau berusia 54 tahun dengan riwayat kesehatan yang cukup banyak ya. Kita langsung aja berbicara sama Ibu Fatin. Apa kabar Ibu Fatin? Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Pemirsa, kita juga sudah hadir atau kedatangan narasumber. Ada 2 orang praktisi kesehatan yang bersama kita akan berbicara seputar kesehatannya Ibu Fatin. Ada Mas Boy dan juga Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik Mas Adit. Ya, salam sehat juga untuk Bu Fatin. Gimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tadi Ibu sempat berbicara seputar keluhan kesehatan Ibu. Emang yang paling sering datang nih apa sih Ibu? Keluhan saya yaitu masalah tensi saya. Nah, memang tensinya kenapa Bu? Tensi saya ini naik turun Mas, jadi saya pengen menormalkan lagi seperti dulu-dulu. Keluhan yang dirasakan dengan tensi tinggi apa sama Ibu? Oh ini leher saya pegal, sama bahu-bahu juga pegal gitu. Ada obat yang dikonsumsi rutin untuk tensi yang tinggi tadi? dari dokter? Ada dikasih, cuman saya nggak makan gitu. Nah ini menarik ya, jadi kenapa sih Ibu nggak dirutinkan? Padahal tensi Ibu masih belum terkendali dengan baik. Kan sudah periksa ke dokter, sudah dikasih obat, sudah disarankan untuk diminum, tapi kenapa Ibu nggak rutin minumnya? Ya waktu itu saya pikir, mana tahu makan sebentar, turun lagi gitu. Jadi saya rubah dengan kayak suplemen gitu, dengan puasa gitu, atau olahraga yang lain. Yes. Pikir turun Ya, gitu, jadi belum ini turun. harus jadi catatan ya pemirsa dan juga untuk Ibu Fatin. Jadi sekali lagi obat yang diberikan dokter ini tentunya sudah sesuai dengan kebutuhan atau indikasi yang tepat atau yang jelas begitu ya. Jadi nanti akan dimonitor tekanan darahnya, kemudian dosisnya akan diberikan, berapa kali diminum, kapan diminumnya, kemudian kalau memang nanti tekanan darahnya sudah terkendali, tentunya dokter akan menyesuaikan kembali dosisnya. Jadi hati-hati kalau tensinya kemudian atau obat tensinya tidak rutin dikonsumsi, berisiko bisa terjadi komplikasi. Tensi ini kalau udah nggak ada keluhan, kadang orang kemudian merasa saya aman-aman aja, udah saya stop sendiri. Itu hati-hati, berbahaya ya. Iya. Jadi harus dipastikan dan ini harus mengikuti dari anjuran tenaga kesehatan. Tadi Ibu mengatakan tensi Ibu masih sulit terkendali. Naik turun ya Bu ya. Iya. Selama 1 bulan terakhir apa Bu keluhan yang Ibu sering rasakan? Ya tadi kayak leher tuh pegel,
sama bahu gitu. Bahunya kalau gimana tuh Bu pegelnya? kayak berat gitu. Terus kalau saya diamin aja kadang jadinya kayak jatuhnya ke mual gitu. Ke mual. Iya, saya kasih obat tuh seperti apa? Paracetamol. Saya minum air hangat gitu. Ibu mah lucu, minum obat anti nyeri mau, tapi minum obat tensi gak mau. Padahal yang menyebabkan itu karena tensinya tinggi. Coba diatasi bukan hanya gejalanya tapi penyebabnya. Jadi minum obat tensinya secara rutin. Iya. Tadi kita cek ya, sebelum melakukan pengambilan gambar, ternyata tensi Bu Fatin masih sangat amat tinggi Bu. Iya, Tensinya 194/91, detak jantungnya pun 97. Kalau tekanan darah yang atas, ini menunjukkan semakin tinggi, semakin berat jantung harus memompa darah untuk seluruh tubuh. Jadi kalau angkanya fantastis tinggi, jantungnya kasihan. Iya, Mbak. Kalau yang bawah ya, yang 91 itu Bu, itu tekanan darah diastolik atau tekanan darah bawah. Iya. Kalau semakin tinggi berarti jantung istirahatnya semakin tidak optimal. Jantung ini sebagai pompa, pembuluh darah ini seperti selang, dalamnya mengalir darah. Kalau misalkan tensi kita tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi atau asam urat tinggi, seringkali mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Tuh bentukannya seperti itu Bu, penyempitan pembuluh darah. Kayak selang, dalamnya ada lumut. Jalannya jadi lebih sempit. Kalau jalur jalan awalnya ada 4, sekarang jadi ada 3, jalannya lebih susah gak? Lebih susah ya. Kalau penyempitan ini terjadi di pembuluh darah otak, yang kita khawatirkan adalah terjadinya serangan stroke. Gambarannya seperti demikian. Tuh Bu, bisa dilihat ya, pembuluh darahnya menyempit karena ada timbunan plak di dalamnya. Aliran darah menjadi sulit. Akhirnya sel-sel otak tidak mendapatkan nutrisi maupun oksigen yang cukup melalui aliran darah. Itu baru otak. Kalau terjadi di pembuluh darah jantung, nanti terjadi serangan jantung. Kalau terjadinya nanti di pembuluh darah ginjal, bisa mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. Nah sekarang kita mau kasih solusinya nih ya pemirsa untuk Ibu Fatin. Ini terkait dengan penggunaan teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan juga pembuluh darahnya Ibu. Jadi alat atau teknologi laser ini dapat membantu mengendalikan hipertensi. Dan ini juga bisa mencegah komplikasi Bu. Untuk detail seperti apa akan dibantu jelaskan sama Mas Boy. Ya, jadi kalau kita bicara hipertensi, maka kita bicara adalah kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, jadi upaya apa sih yang bisa kita lakukan? Pola hidup sehat itu tentu tetap harus Anda lakukan. Kemudian mengikuti saran dokter, ya, kayak Bu Fatin, obatnya jangan dihentikan sembarangan, harus mengikuti saran dokter. Dan kemudian bisa dibantu dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini menggunakan low level laser therapy. Digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, pemirsa. Ya, seperti digunakan oleh Mas Adit. Nah, kemudian ini harapannya nanti akan mengoptimalkan kembali kadar nitrik oxide. Ya, kenapa? Karena dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, pola hidup yang banyak, kemudian banyak radikal bebas, ini produksi kadar nitrik oxide-nya akan menurun. Dan kalau kadar nitrik oxide menurun, maka akan berdampak pada kualitas dinding pembuluh darahnya. Ini kita lihat kadar nitrik oxide ya, dengan bertambahnya usia dia akan terus menurun, kemudian dia akan membuat dinding pembuluh darah ini akan menjadi lebih kaku, lebih rigid dan lebih sempit. Kemudian bisa terjadi penyempitan, kemudian bisa berujung dengan penyumbatan. Nah, ini kita lihat dampak dari penurunan kadar nitrik oxide. Ya, dia akan berpengaruh pada kesehatan jantung kita, berpengaruh pada tekanan darah, dan berpengaruh pada kualitas dinding darah kita. Jadi teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri ini akan menembus area permukaan kulit, kemudian dia akan menembus masuk ke pembuluh darah kita dan akan meningkatkan kadar nitrik oxide. Dengan meningkatnya kadar nitrik oxide, maka fungsi jantung, kerja jantung akan menjadi lebih optimal. Kemudian dinding darah menjadi lebih lentur, lebih lebar, aliran darah akan menjadi lebih baik, tekanan darah akan bisa terkendali, dan kemudian sel-sel di tubuh kita akan bisa terjaga suplai nutrisinya, suplai oksigennya dengan baik. Jadi sekali lagi, teknologi laser ini akan membantu mengendalikan tekanan darah Ibu, ya, dan juga akan membuat atau mencegah terjadinya komplikasi. Jadi sekali lagi, buat Anda yang punya tekanan darah yang belum terkendali, ya, berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, apapun aktivitas Anda, cek tekanan darah Anda, kendalikan tekanan darah Anda dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian lengkapi dengan teknologi laser. Ya, alat kesehatan ini sifatnya portable, mudah digunakan, bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Bisa digunakan oleh Bu Fatin dan pemirsa di rumah pada pergelangan tangan kiri karena nantinya akan menyinari 2 pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur. Titik akupuntur ini akan membantu menjaga kesehatan jantung dan paru-paru Anda, pemirsa. 2 itu adalah organ vital yang sangat vital, memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Kalau berbicara akupuntur sendiri, pasti biasanya kebayangnya adalah jarum. Betul ya Bu ya?
Tapi seiring dengan berkembangnya zaman bisa ternyata menggunakan pressure. Yang hari ini kita bahas adalah diaktifkan dengan laser. Laser yang sudah terukur panjang gelombang dan intensitasnya sehingga ketika Anda gunakan nantinya titik akupuntur PC atau perikardium sekitar jantung, ya ada HT jantung itu sendiri, dan LU paru-paru ini menjadi lebih aktif, pompa jantung menjadi lebih efisien, lebih teratur, tensinya jadi lebih terkendali. Oleh sebab itu ya untuk pemirsa di rumah yang mengalami hal yang sama seperti Bu Fatin, tensi tinggi, kerap tidak terkendali. Ingat, tensi yang tinggi ini jangan dibiarkan begitu aja karena dampaknya bisa kemana-mana. Lalu apa yang perlu dilakukan? Kita perbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Caranya adalah dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Terima kasih informasinya Mbak Preti juga Mas Boy. Jadi pemirsa, kita harus menjadikan teknologi ini sebagai identitas bahwa Anda adalah orang yang peduli akan kesehatan. Tidak perlu menunggu sakit baru bertindak. Segera gunakan teknologi laser demi hidup yang lebih sehat. Untuk itu pemirsa, ayo segera gunakan alat kesehatan Akulaser dari Gogomol ini. Karena alat kesehatan ini sudah terbukti membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi Akulaser dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah kita. Penggunaan rutin Akulaser dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Jadikan Akulaser sebagai identitas Anda orang yang peduli akan kesehatan. Bagaimana cara kita mendapatkan Akulaser? Dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa dicatat atau difoto nomornya ya, pastikan sudah sesuai. Hati-hati jangan sampai salah nomor agar terhindar dari penipuan. Untuk mendapatkan Akulaser, Anda juga bisa datang langsung ke kafe showroom Gogomol di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pastikan Anda mendapatkan Akulaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Ayo segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy dan saatnya kita berbicara fakta bahwa kurang darah dan hipertensi saling mempengaruhi. Bagaimana faktanya? Silakan, Mas Boy. Jadi kalau kurang darah ini beda dengan tekanan darah rendah ya pemirsa. Jadi kalau kurang darah itu artinya kadar hemoglobin dalam darahnya rendah. Ya di bawah angka normal. Jadi biasanya antara 11-12. Tapi kalau angkanya sudah di bawah 8, hati-hati. Kita sebut sebagai anemi. Apa sih dampaknya? Karena tadi kadar Hb-nya rendah, maka kendaraan yang mengangkut oksigen dalam darah Anda akan berkurang. Sehingga sel-sel di tubuh Anda akan kekurangan asupan oksigen. Sehingga dia tidak bisa bermetabolisme, tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, untuk mengkompensasi hal tersebut, maka tubuh akan melakukan upaya dengan meningkatkan
pompa jantung atau kerja jantung untuk bisa mencukupi kebutuhan oksigen yang kurang tadi. Ya, dengan begitu maka akan berdampak pada kenaikan tekanan darah. Jadi ini suatu kondisi yang merupakan sebab akibat. Jadi sekali lagi hipertensi ini bisa terjadi pada orang-orang dengan kadar HB yang rendah. Belum lagi dampak berikutnya bisa terjadi masalah pada otot jantung. Karena dia bekerja terlalu kuat, terlalu tinggi tensinya, dia akan terjadi pembengkakan pada otot jantung. Dan kemudian nanti akan berujung dengan kelelahan otot jantung yang kemudian akan terjadi yang kita sebut dengan dekompensasi kordis, ya, atau kelemahan pada jantung yang berakibat fatal pada orang yang punya masalah tersebut. Jadi sekali lagi, usahakan Anda makan dengan gizi seimbang, cukupi kebutuhan zat besi Anda supaya kadar HB Anda tetap terjaga dengan baik. Karena sekali lagi kurang darah, HB rendah, anemi, ini akan berhubungan dengan terjadinya hipertensi. Jadi Anda harus jaga semuanya dengan baik supaya sel-sel, organ-organ di tubuh Anda bisa berfungsi dengan baik dan kesehatan Anda bisa terjaga dengan baik. Terima kasih informasinya Mas Boy. Kita lanjut berbicara lagi sama Ibu Fatin ya. Ibu Fatin, kalau kita berbicara soal anemia, apakah Ibu punya riwayat juga, Bu? Yang berhubungan dengan anemia? Anemia juga saya waktu 2017 HB saya sempat 7. Oh, sempat 7? Iya. Kok rendah banget, Bu? Iya, ketahuannya pas saya mau operasi, ada lipom di punggung belakang kiri. Pas diperiksa HB saya 7. Ketahuannya dari situ. Itu Ibu waktu itu berdasarkan analisa dokternya, HB rendah itu karena pola makan, pola gizi, atau ada sumber perdarahan lain yang menyebabkan kadar HB Ibu turun? Ya itu menstruasi saya banyak. Banyak itu berapa banyak? Dalam sehari atau dalam satu siklus mens? Kalau 3 hari itu, mana ya, banyak, maksudnya itu sampai Lebih ganti. dari 5 pembalut sehari? Lebih. Yes. Lebih. Dan itu berlangsung berapa lama? Berapa waktu? Ya, berapa tahun lama. Sering yes. Seperti itu 3 hari itu banyak gitu. Sempat dicari tahu apa penyebab perdarahan atau mens yang banyak? Saya nggak sempat cari tahu. Ya, jadi kemungkinan ini macam-macam pemirsa. Jadi sekali lagi ini kalau kita bicara masalah kadar HB, ya ini kan berkaitan dengan produksi. Artinya bagaimana sumsum tulang belakang kita memproduksi sel darah merah. Kemudian juga berkaitan dengan keluar ya. Jadi mungkin produksinya cukup, tapi yang keluarnya lebih banyak daripada yang diproduksi. Ya, ini salah satunya adalah pada Bu Fatin terjadi perdarahan head yang banyak. Jadi harus cari tahu apa penyebabnya, ya. Bisa karena masalah tumor, misalnya ada miom, ataukah juga masalah gangguan keseimbangan hormonal yang menyebabkan darah headnya kemudian menjadi berlebihan. Jadi jangan abaikan ya kalau ada masalah dengan keluarnya darah atau adanya perdarahan head yang banyak pada saat Anda menstruasi. Pemirsa, saya mau lanjut tanya lagi seputar tensi yang dialami oleh Ibu Fatin. Ibu Fatin ini kan sudah menahun ini, Bu, perihal masalah tensinya nih ya. Ibu sadar nggak bahwa penyebabnya ini apa sih sebenarnya? Penyebabnya itu kayaknya terlalu banyak kegiatan, makan di luar berlemak, santan, terus malam-malam tuh banyak kegiatan itu, jadi pola tidurnya jadi tidak teratur. Ibu, gitu. Masalahnya dulu kan Ibu sempat menjalani pola makan yang sehat. Kenapa tiba-tiba jadi bablas gak sehat, Bu? Ya karena kan sering di luar, kegiatan di luar itu kita kan makan. Yang ada makan misalnya nasi bungkus Jadi gitu makan. ya kita makan. Seadanya ya, senemunya ya, Bu. Berlemak, ada gorengan. Karena itu. Tadi menarik mengenai cerita makan bersantan, makan yang manis-manis, yang kadar gula tinggi, kadar lemak tinggi, ini akan memicu untuk terjadinya masalah peningkatan kadar kolesterol kita, peningkatan kadar gula darah, dan ini akan memicu terjadinya masalah kekentalan pada darah kita. Ya, Ibu kan yang sekarang yang terlihat atau yang tercatat atau yang diketahui adalah tensi yang tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau pola hidup Ibu tidak sehat, pola makan Ibu tidak sehat, maka bisa terjadi peningkatan kolesterol, gula darah, dan kemudian asam uratnya. Dan ini akan membuat darah kita menjadi kental. Nah, darah kental ini akan berisiko untuk jadinya gumpalan yang kita sebut dengan trombus. Nah, ini harus dicegah pemirsa. Jangan sampai darah kita kental, kemudian terjadi trombus dan kemudian menyumbat area pembuluh darah di mana ini akan mengganggu atau menimbulkan komplikasi. Bisa jadi stroke, serangan jantung, dan juga gagal ginjal. Nah, dengan bantuan teknologi laser, maka ini akan diuraikan darah-darah kental tadi. Ya, kita lihat ini darah-darah yang kental diuraikan dan dicegah jangan sampai kemudian terjadi pengumpulan kembali. Dengan begitu, aliran darah akan menjadi lebih lancar, risiko terjadinya komplikasi ini juga akan bisa ditekan.
Ya, dan kemudian sel-sel dalam tubuh Anda juga akan mendapatkan nutrisi dan oksigen yang optimal sehingga dia bisa berfungsi bermetabolisme dengan baik, dan kesehatan Anda, kualitas hidup Anda juga akan menjadi baik. Jadi sekali lagi jaga pola makan Anda ya, Bu Fatin. Ya, boleh makan Bu, tapi kalau Ibu ditambah dengan kurang tidur, ditambah makan sembarangan, ditambah faktor stres, tambah berat badan bertambah dan segala macam, ini semuanya akan berisiko untuk terjadi masalah pada kesehatan Anda dan juga terjadinya komplikasi. Jadi terapkan pola hidup sehat, ikuti saran dokter, kemudian lengkapi dengan teknologi laser. Harapannya kualitas hidup Anda akan menjadi terjaga dengan baik. Terima kasih informasinya Mas Boy. Ibu Fatin, seputar teknologi laser ada yang ingin Ibu tanyakan mungkin? Dari tadi juga saya pengen nanya sebenarnya. Sebenarnya kalau memakai itu tuh apakah harus di pergelangan tangan? Sedangkan saya kan sakitnya kan di leher sama di bahu. Terus cara pemakaiannya tuh berapa kali dalam sehari? Terus boleh nggak kita pakai itu di bawah tidur atau gimana gitu? Jadi saya pengen tahu. Oke, saya izin jelaskan satu persatu ya Bu ya. Dipakainya pada pergelangan tangan kiri karena memang teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang sudah didesain sedemikian rupa agar titik mata lasernya dapat menyinari 2 pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur. Dipakainya 2 kali sehari karena tubuh kita menghasilkan hormon yang berbeda pada pagi atau siang hari dan juga pada malam hari. Jadi nanti pakainya pada pagi atau siang hari dan juga pada malam hari. Di antara jeda tersebut boleh dibagi Bu ke keluarga biar bisa sehat bersama. Pada pagi hari tubuh menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini memegang peranan penting dalam keseimbangan emosional. Jadi biar kita lebih produktif Bu. Tetapi pada malam hari tubuh menghasilkan hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini berperan penting pada tidur. Sehingga tujuannya adalah agar tidur Anda menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, dan lebih panjang. Tidur yang bagus ini manfaatnya banyak. Bisa bantu tensinya menjadi lebih stabil. Gula darah, kolesterol, berat badan pun jadi lebih terkendali. Tambahan lagi, tadi Ibu mengatakan, saya kan ada sakit-sakit kepala, ada sakit tengkuk, makanya tetap di pergelangan tangan kiri. Iya, betul. Teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, ini ada ekstensi yang bisa digunakan pada area rongga hidung, yang kita sebut dengan intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya hidung. Jadi digunakan di dalam rongga hidung. Tujuannya apa? Ingat ya Bu ya, sakit kepala pada pasien hipertensi berkorelasi dengan resiko stroke. Kita cegah komplikasi stroke dengan cara mengoptimalkan aliran darah di area kepala. Bagaimana? Ya pakai intranasalnya bersamaan dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan. Bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang pemirsa. Mencegah terjadinya kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, migrain, sinusitis, sakit kepala, sakit tengkuk, sakit pundak. Itu semua bisa diatasi ketika kita memiliki aliran darah yang baik. Jadi untuk Bu Fatin dan pemirsa di rumah, ya, mendengar saja nggak akan cukup Bu. Harus mengambil tindakan, harus ada aksi nyata yang Anda lakukan. Ayo mari kita kendalikan tekanan darah kita, optimalkan kesehatan tubuh Anda dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Bagaimana Ibu? Jadi sudah mendapatkan belum solusinya dari perbincangan kita kali ini? Oh, sudah sangat senang sekali saya sudah tahu. Jadi pentingnya sekali kita untuk menjaga kesehatan dengan salah satunya menggunakan alat laser tadi. Jadi sudah semakin yakin ya dan siap untuk segera menggunakan teknologi laser, Ibu Fatin? Iya Bang. Ditunggu kehadirannya di Alam Sutra ya Bu ya, di Gogomol ya. Jadi pemirsa, jadikan alat teknologi laser ini sebagai identitas bahwa Anda adalah orang yang peduli akan kesehatan. Tidak perlu menunggu sakit baru bertindak. Segera gunakan teknologi laser demi hidup yang lebih sehat. Pemirsa, ayo sekarang juga pesan alat kesehatan Aku Laser dari Gogomol. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin Aku Laser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Bagaimana cara mendapatkan Aku Laser? Dapat menghubungi nomor call center Gogomol yang muncul di layar kaca Anda sekarang juga. Jangan lupa catat dan difoto nomornya. Pastikan sudah sesuai ya. Hati-hati, jangan sampai salah nomor agar terhindar dari penipuan. Untuk mendapatkan Aku Laser, Anda juga bisa datang langsung ke kafe showroom Gogomol di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pastikan Anda mendapatkan Aku Laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan,
dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saya mempunyai keluhan aritmia, debar jantung yang tidak teratur, kemudian ada hipertensi dan sedikit kolesterol. Untuk tensinya 190 yang bawahnya 100. Yang saya rasakan pusing banget dan juga mual. Saya khawatir sekali karena kemungkinan stroke itu tinggi ya kalau orang hipertensi. Setelah saya menggunakan teknologi laser, selain saya juga meminum obat yang rutin, saya rasakan tuh lebih banyak kemajuannya, lebih stabil, hipertensi saya itu sudah nggak ada lagi. Sekarang angka saya itu sekitaran 120, 125, yang di bawah tuh selalu 80, biasanya tidak lebih dari 80. Ya, terima kasih untuk teknologi laser yang sudah membantu kesehatan saya, juga keluarga saya, karena suami dan anak saya juga sekarang pakai, mereka semuanya juga lumayan kesehatannya terkontrol. Terima kasih teknologi laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada info penting buat Anda yang akan menunaikan ibadah haji. Untuk ibadah haji, Anda perlu kesehatan fisik yang prima, karena ini adalah kunci untuk menjalankan serangkaian ibadah haji dengan lancar dan hikmat. Jangan sampai nih Anda gagal berangkat haji karena ada masalah penyakit seperti stroke, gagal ginjal, serangan jantung, dan lain sebagainya. Ayo persiapkan dengan baik, jalankan pola hidup sehat, dan gunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.